Terima kasih kepada perwakilan kelas 6 yang sudah memimpin doa dengan baik. Semoga doa di pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Semangat pagi lebih dahulu ya. Oke, ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Hari habulan. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, pada pagi ini, kita langkah baiknya untuk sebelum berdoa ya, agar pelajaran pagi ini bisa bermanfaat ya. Baik, tadi siapa yang memimpin doa? Ya, Firas. Oke, Firas memimpin doa itu ya. Oh, stop. Ya, yang lain sikap berdoa. Di tempat duduk siap gerak dan doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti ada Firas dan kalian semua sudah berdoa dengan hikmat. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita mulai, mari mau ngecek ini. Kira-kira hari ini ada yang tidak berangkat? Wah, ternyata berangkat semua ya, semangat sekali ini kelas 5B hari ini ya. Tidak ada yang tidak hadir, semua berangkat untuk belajar pada hari ini. Baik, hari ini ya hari Sabtu, biasanya kalian menggunakan seragam. Kita baru mau ngecek kelengkapannya ini dari belakang ya, kualitas dirapikan. Tadi saya pakai ya. Kelengkapannya apa aja sih selain dashboard? Oh, ring ya, ring dashboard. Baik. Sudah merah semua ya? Ya. Nah, ya, karena kalian sudah jangan muncul lagi ya. Dan topi pakainya di luar kelas, di dalam kelas. Paling ingin bertanya ini, kalian suka makan buah? Nah, kira-kira buah apa saja yang disukai? Kira-kira buah apa yang kalian paling sukai untuk membuat jus? Yang paling disukai nggak? Coba sebutkan satu. Mangga.
belajar berwirausaha ya, belajar berwirausaha. Ada yang tahu tunjuk jari berwirausaha? Berwirausaha. Wawancara, ya. Wawancara dengan siapa tadi? Siapa tadi? Fajri. Fajri seorang Pengusaha sukses. Ya, berwirausaha yaitu belajar menjadi pengusaha. Bagaimana kita belajar berwirausaha pada pagi hari ini? Yaitu dengan kegiatan bermain peran, ya, bermain peran yaitu berwawancara, ya, melakukan kegiatan wawancara. Apa sih wawancara itu? Ngobrol Pak, ngobrol dengan orang Pak. Nah, karena kita ingin jadi pengusaha, yaitu pengusaha jus, ya, ini jus buah. Alangkah baiknya kita mencari namanya sumber, ya, sumber pengetahuan tentang jus. Bagaimana cara membuat jus, terus bagaimana cara kita menjualnya. Atau nama kalau dalam kegiatan wawancara itu narasumber membuat jus. Kalau tadi ahlinya membuat martabak Mas Fajri, ya. Nah, sekarang kita cari sumber atau ahli yang membuat jus atau yang pengusaha jus, ya. Dalam kegiatan hari ini nanti kalian akan mempraktekkan, ya, mempraktekkan wawancara yang ada di dalam teks buku kalian itu yang sudah dibagikan, ya. Wawancara kisah kesuksesan Nadia, ya. Jadi narasumbernya itu Nadia Esa, pengusaha sukses, pengusaha apa ini? Pengusaha susu, ya, pengusaha susu. Nanti paling minta kalian untuk mempraktekkan wawancara, ya, kegiatan wawancara yang ada di buku teks kalian, ya. Siapa yang sebagai Nadia narasumber dan sebagai pewawancara. Pak, itu ada P, N, P, N itu apa Pak? P, apa itu? P itu pewawancara, ya, yang bertanya, ya. Kemudian kalau N, yang ditanya, ya. Oke. Kalau itu ada kita mana ini? Ada dua, ya, mewakili untuk mempraktekkan wawancara, ya. Berdasarkan teks ini saja, ya. Siapa yang menjadi pewawancara, siapa yang menjadi narasumbernya. Yuk, siapa tunjuk jari yang ingin tampil? Jadi siapa yang mewawancara? Firas, yang narasumbernya Syifa, ya. Yang lain boleh menyimak, ya, disimak, yang lain menyimak, ya, nanti bergantian. Oke, sudah siap? Ya, bisa dimulai. Selamat pagi Kak Nadia. Selamat pagi. Saya Indah mendapatkan tugas dari sekolah untuk mewawancarai Kak Nadia tentang usaha susu kemasan yang jalankan selama ini. Kapan Kak Nadia memulai usaha? Saya memulai usaha tahun 2016.
Sukmi. Saya ingin orang-orang juga menyukai susu, sebab susu banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Seperti itu Pak, ya kan wawancara, kita sudah mengenal teks berwawancara. Satu ada narasumbernya, juga ada wawancaranya. Ya. Dan cukup ya untuk mempraktekkan wawancara, nanti ada lagi. Sekarang coba dibuka halaman 7, ada beberapa pertanyaan dari teks wawancara tadi. Ada 10 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Apa tujuan kita melakukan wawancara? Nama ya, percakapan aktif antara narasumber dan pewawancara. Kita sudah ya, sudah mendapat 10 dan jawabannya sebagian besar benar. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya ternyata pemahaman kalian dengan teks wawancara sudah bagus ya. Dan kita menganalisis teks berwawancara. Nah, menganalisis teks itu ada struktur teks wawancara. Struktur itu bagian-bagian ya, sama struktur tubuh kita. Ada apa aja? Kepala, badan, ya, tangan, kaki. Nah, ini struktur teks berwawancara. Yang pertama pasti ada namanya judul, ya, ada namanya judul. Judul pada teks tadi, wawancara tadi tentang kisah kesuksesan Nadia. Judulnya yaitu pada teks wawancara yang tadi yang sudah dipraktekkan itu ada orientasi ya. Selamat pagi Kak Nadia, selamat pagi saya Indah. Nah, tujuan mendapat tugas dari sekolah. Tujuannya mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai Kak Nadia tentang usaha susu kemasan yang dijalankan selama ini. Ya. Setelah kita mengidentifikasi struktur ya, struktur teks berwawancara ya, ada judul, orientasi, isi dan reorientasi. Kita coba ke tadi ketika kita menyimak teks wawancara, ada nggak itu yang kata bercetak tebal? Nah, ada kan? Ada. Apa saja? Baca, banting tulang, terbang tulang, kalian banting ke bawah lantai. Dan itu ada maknanya, ada makna khusus. Namanya itu idiom, gabungan kata-kata yang membentuk makna baru ya. Dua kata itu banting tulang ya, membentuk makna, arti yang baru. Banting tulang artinya berarti bekerja keras. Kemudian coba dipasangkan idiom dari teks dengan maknanya ya. Mental baja ya, dipasangkan terus pakai garis ya, mulai garis ke mengarah ke maknanya. Nah,
menanyakan suatu hal. Contohnya, apa nama usaha yang dijalankan? Kemudian siapa? Menanyakan pelaku. Siapa yang menjalankan usaha tersebut? Kapan? Menanyakan waktu. Kapan usaha tersebut didirikan? Berikutnya, di mana? Menanyakan tempat. Ya. Contoh, di mana usaha tersebut dijalankan? Bagaimana? Menanyakan cara. Bagaimana memajukan usaha agar mendapat laba? Laba. Berikutnya ada isu. Wah, isu dalam teks wawancara. Isu itu adalah masalah atau topik ya yang penting yang akan dibahas dalam wawancara ya. Tadi ketika pretest topiknya pengusaha ya, pengusaha yang terkenal yang berhasil, kesuksesan Mas Fadri. Wah, martabat Mas Fadri. Nah, kemudian dari wawancara Nadia sebagai narasumber dan pewawancaranya itu, disitulah ditekankan adanya tentang kejujuran, ya, kejujuran dalam berwirausaha. Apa yang dilakukan Kak Nadia tentang kejujurannya? Tidak mencampur air susu dengan air Pak, susu dengan air dicampur, kemudian kopi. Ya, nilai yang bertentangan keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum. Coba dijawab nanti ya. Setujukah kalian setiap pengusaha susu yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mencampur susu dengan air yang tidak membayar pajak? Tidak. Alasannya? Coba tunjuk jari. Oh, jawab. Alasannya apa? Kenapa tidak boleh dicampur dengan air? Ya, bagas. Bagas. Karena bisa merugikan orang lain. Karena bisa merugikan orang lain. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Ya, jadi kenapa tidak boleh dicampur dengan air? Kenapa susu tidak boleh dicampur dengan air? Liguna? Kenapa liguna? Kalau susu itu harus susu murni, nggak boleh dicampur dengan air. Karena nanti kemurnian susu Oh iya, karena kemurnian susunya akan menghilang atau berkurang ya. Jadi tidak murni susu lagi, sudah campur dengan air, nanti akan berpengaruh dengan di pencernaan kita ya. Apalagi kalau airnya air mentah. Lengkapi teks berwawancara. Lengkapi teks wawancara kisah kesuksesan Bu Rina, pedagang sekolah SD. Kalau di sini siapa? Di sekolah kita. Bagaimana? Dengan melengkapi tabel kosong di bawah ini ya. Jangan lupa menggunakan kalimat tanya yang sesuai. Mana sih Pak yang kosong Pak? Nah, itu ada nomor-nomornya itu kan ya. Nomor 1, dan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 yang harus dilengkapi. Oh, menggunakan juga. Kapan Anda memulai
menjalankan usaha ini. Oh ya, nomor 1 berarti ya. Sejak sekolah saya mulai menjalankan usaha kantin sejak tahun 2010. Nah, itu kampung. Yang lain jangannya. Dari teks yang kalian lengkapi tadi, coba kalian untuk mempraktekannya ya. Nah, biar kalian lancar nanti, alangkah baiknya untuk berlatih terlebih dahulu dalam kelompoknya masing-masing ya. Mereka nanti saling bertukar peran ya. Nanti ada 4 yang mewawancara, ada 2. Jadi nanti ada 2 co-partner dan 2 narasumber ya. Mereka ketua kelompok untuk mengatur siapa yang mau menjadi pewawancara dan narasumbernya ya. Wawancara next ya. Sama akan Saya akan bertugas ke sekolah untuk mewawancarai Mas Bagas tentang usaha kantin yang dijalankan di sekolah ini. Silakan. Kapan Mas Bagas menjalankan usaha kantin ini? Saya mulai menjalankan usaha kantin sejak tahun 2010. Sendiri ya? Ya, kalau yang lain memperhatikan. Namanya jadi wawancaranya. Nah, yang diwawancarai narasumbernya Pak. Saya Fira dari kelas 1 mendapatkan kebiasaan mencari Anda. Sejak kapan Anda berbuat bakso? Apakah berapa modal yang dikeluarkan? Apakah tantangan terbesar? Banyak. Dapat kualitas dan juga kesusilaan atas kalian tidak setuju dengan perbedaan saya. Apakah Anda pernah tergoda untuk menjual yang lain? Namun saya lebih baik berpikir agar tenaga menjalankan dari saya masih dengan dagangan saya. Wah, kakak Siva hebat sekali. Saya ingin bertemu kakak Siva. Semoga kakak Siva dagangnya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ini kasih luas dan silakan. Sekarang tadi yang usaha kantin sekolah siapa namanya? Ya, tadi ketika diwawancarai Bu Rina sempat berpikir untuk lebih mendepankan, lebih ingin mencari untung yang lebih banyak, lebih besar yang jualan makanan
yang tidak sehat, yang kurang bergizi. Namun hal itu tidak dilakukan dalam urina. Mengapa? Karena kejujuran itu sangat penting ya. Kemudian ada satu lagi, setiap pengusaha ya, pengusaha apapun itu maksudnya kan mendapatkan penghasilan ya. Dari penghasilan itu ada kewajiban yang harus disisihkan. Apa itu? Kewajiban untuk membayar pajak, ya, namanya pajak penghasilan ya, atau pajak tambahan nilai ya. Kalau kalian pernah jajan di mana? Mie gacuan, nah itu harganya sudah termasuk pajak ya. Kalau pengusaha harus membayar pajak wajib ya. Gunanya apa sih Pak pajak itu Pak? Salah satunya guna pajak itu untuk pembangunan ya, untuk penerangan jalan, jalan-jalan seperti di depan kita ini kan itu hasil dari pajak yang kita bayarkan ya. Baik, sudah kita lakukan pembelajaran pada hari ini ya kan? Kayaknya masih ada yang belum paham tentang wawancara? Tidak ya? Apa ya wawancara itu ya? Ngobrol apa? Hal yang paling menyenangkan dari mempelajari bab ini adalah mewawancarai seseorang. Ya terus? Bagian yang paling menantang dari bab ini adalah berwawancara. Bab ini berwirausaha mengajarkanku membangun usaha atau saling. Ya, baik. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Pak Arif ingin memberikan apa namanya tidak lanjut ya untuk materi bab 6 belajar berwirausaha. Kalian harus diberikan tugas nanti itu membuat video. Video video berwawancara ya, mewawancarai kemana? Ke pengusaha di sekitar rumah kalian ya kalau ada, atau dengan orang tua sendiri. Terus Pak, kalau orang tuanya nggak punya usaha Pak, ya tentang pekerjaannya ya. Misalnya pekerjaannya punya hasil apa? Pekerjaannya juga hasil apa? Atau ayahnya Pak? Misalnya polisi, ya biasir, ya, ya, tanyakan tentang pekerjaannya ayahnya hasil dengan polisi itu apa? Ya, sampai di sini anak ya. Terima kasih sekali kalian sudah sangat antusias belajar pada hari ini ya. Belajar bahasa Indonesia. Sembari jangan bosan-bosan untuk terus belajar, semangatnya jangan mundur, oke? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kalian boleh beristirahat. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.